Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan di sore menjelang malam ini. Sama-sama marilah kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita hadirkan pada junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, rekan-rekan akhwat dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pengunjung setia Islamic Book Fair yang insyaallah pada kali ini diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 28 Maret. Dan kesempatan hari ini bersama kami dalam Ar-Rahman Channel bekerja sama dengan Gerakan Muslimat Indonesia, kemudian Penerbit Victory Surabaya dan Yayasan Mitra Center Kendari bermaksud mengadakan dialog interaktif berkenaan dengan permasalahan yang cukup mengena di tengah-tengah kondisi masyarakat kita saat ini, yaitu berkenaan tentang masalah penyembuhan dalam nama Yesus atau Yesus Sang Penyembuh. Dan kami mohon maaf sebelumnya dalam pelaksanaan acara ini mungkin di antara pengunjung stand Islamic Book Fair mengalami gangguan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu para pengunjung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah hadir di tengah-tengah kita dua pakar kristologi yang akan membahas cukup detail tentang permasalahan penyembuhan dalam nama Yesus, yang insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Bapak Dr. Haji Sanihu Munir, SKM MPH, ya alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita. Kemudian yang tidak asing lagi buat kita semua yang sudah kenal, mungkin sudah membaca biodata beliau dan juga melihat secara langsung VCD yang saat ini sedang beredar, yaitu Ibu Hajah Irena Handono. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, sebelum acara ini kita mulai, selama lebih kurang 60 detik ke depan kita akan melakukan dialog interaktif tentang permasalahan ini sekaligus beberapa sesi pertanyaan. Mungkin ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita, yaitu Bapak Dr. Haji Sanihu Munir, SKM MPH. Sebagai biodata, beliau lahir di Bau-Bau 14 Juli 1947. Pendidikan beliau S1 SKM di Kota Makassar, kemudian S2 MPH di negara Manila, kemudian S3 PhD di negara Manila pula. Kemudian pekerjaan beliau sekarang ini adalah instruktur kristologi di Dewan Dakwah Islamiyah Filipina. Kemudian pemimpin umum majalah Modus. Dan ketiga, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Center. Dan baik, kepada para hadirin pengunjung stand setia Ar-Rahman Channel, rekan-rekan ikhwan akhwat, kita akan segera melakukan dialog interaktif ini. Dan kami mohon untuk awal dari pembicaraan ini, kami persilahkan Bapak Dr. Haji Sanihu Munir untuk memberikan pemaparannya tentang masalah yang sudah menjangkit di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang permasalahan penyembuhan dalam nama Yesus atau Yesus Sang Penyembuh. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa man isana bisunnati ila bidin amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah SWT, syukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di stand TV channel Ar-Rahman ini untuk mengikuti acara dialog interaktif penyembuhan dalam nama Yesus. Juga salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga maupun pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyatakan rasa hormat saya dan rasa simpatik saya kepada Ibu Hajah Irena Handono. Saya sangat simpati kepada Ibu dan sudah lama saya merindukan untuk berjumpa. Rupa-rupanya baru hari ini saya berjumpa dengan Ibu. Saya sudah lama berkontak melalui telepon dan rupa-rupanya Allah mempertemukan kita sejak hari ini dan sampai malam ini kita bertemu dalam dialog interaktif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan hidayah untuk kemudian kita tetap menjalankan dakwah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adapun topik yang akan dibahas pada malam hari ini adalah mengenai penyembuhan dalam nama Yesus. Sesungguhnya lebih tepatnya adalah penipuan penyembuhan dalam nama Yesus.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain, terutama di negara-negara berkembang, tren penyembuhan dalam nama Yesus ini adalah sedemikian hebatnya. Mengapa? Karena ini merupakan program yang paling ampuh untuk memurtadkan umat Islam yang berada di negara-negara terkebelakang seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya serta Afrika. Mengapa umat Kristiani atau pemimpin gereja menggunakan trik-trik pengobatan atau penyembuhan dalam nama Yesus untuk menyesatkan umat? Karena kendaraan ini adalah kendaraan yang cukup ampuh, di mana umat dapat melihat bukti yang real. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak jarang kita melihat ketika seorang bapak, seorang suami, seorang kakek yang sudah terkapar tidak berdaya menunggu sakaratul maut di rumah sakit. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan dari para penginjil, apakah itu penginjil dari Katolik, penginjil dari Protestan atau denominasi lain, meminta kepada orang tua, meminta kepada anak yang sedang menjaga pasien yang sekarat ini agar didoakan supaya memperoleh kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kalanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seorang anak yang sedemikian cinta kepada orang tuanya, seorang istri yang sedemikian cinta kepada suaminya, yang sudah dalam keadaan sekarat, dan dokter sudah memberikan lampu kuning bahwa sudah tidak ada harapan, lalu tiba-tiba datang seseorang yang seakan-akan merupakan bayangan juru selamat yang akan mengangkat si suami atau si bapak yang sekarang sudah sekarat untuk kemudian sehat kembali, dengan syarat bahwa si suami atau si bapak tersebut harus didoakan dalam nama Yesus. Seorang ibu yang cinta kepada anaknya, seorang istri yang cinta kepada suaminya, seorang anak yang cinta kepada bapaknya, ada kalanya memandang atau mempertimbangkan bahwa kesehatan seorang bapak, kesehatan seorang suami, kesehatan seorang istri adalah di atas segala-galanya. Dan dalam keadaan terdesak seperti inilah para penginjil masuk dan kemudian menawarkan penyembuhan dengan imbalan kemurtadan. Tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa sedemikian ampuh? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana di televisi, ya, kita terkecoh. Seseorang yang mengatakan datang dengan kaki yang lumpuh, tiba-tiba, haleluya, dalam nama Yesus sembuh. Dan orangnya tiba-tiba bisa berjalan. Orang yang tadinya rabun, mengaku tidak melihat, apakah benar atau tidak? Begitu didoakan dalam nama Yesus, kamu bisa melihat, dan ternyata melihat. Tetapi ternyata di dalam modus yang kami terbitkan, sudah berapa bulan? Sudah hampir 1 tahun. Gus Dur didoakan puluhan pendeta di mana? Di Senayan, ya? Di Senayan. Mereka memanggil Yesus. Apa yang terjadi? Gus Dur sampai sekarang tidak pernah sembuh matanya. Ya kan? Makin buta. Nah, ini sesungguhnya membawa kita kepada perenungan bahwa sekarang telah terjadi program pemurtadan, program melalui pengaruh psikologis, pengaruh perasaan. Karena ini akan membawa suatu dampak yang lebih hebat karena sangat mudah orang untuk murtad. Dari mana asal usulnya penyembuhan dalam nama Yesus? Asal usul penyembuhan dalam nama Yesus yang kemudian mengarah kepada mempertonkan Yesus itu diambil dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 5. Yang berbunyi, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oh, coba lihat. Gereja mengatakan, siapa yang berhak atau berkuasa mengampuni dosa manusia? Hanya Tuhan. Dan Yesus mengampuni dosa manusia, berarti Yesus adalah Tuhan. Silakan buka Markus pasal 2 ayat 5. Dikatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
bukan hanya itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk mendramatisir ya upaya mempertontonkan Yesus ini, kemudian mereka menciptakan lagi ayat di dalam pasal 2 ayat 9 ayat 10 yang mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, tadi Yesus mengatakan, anakku dosamu sudah diampuni. Di dalam ayat 10 mengatakan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang mengampuni dosa? Allah. Kalau Allah mengampuni dosa dan Yesus mampu mengampuni dosa, berarti Yesus sama dengan Allah. Haleluya. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di dalam Injil Markus ini, di dalam majalah Modus ini, saya jelaskan bagaimana sesungguhnya ayat ini telah salah ditafsirkan atau sengaja diplesetkan oleh umat Kristen. Mengapa? Tentu yang menjadi tanda tanya adalah mengapa penyakit ini dihubungkan dengan dosa, ya kan? Dulu sampai dengan sekarang di kampung-kampung, kalau misalnya ada seorang anak lahir cacat, pasti orang mengatakan, oh ini bapaknya lagi bikin apa dulu, dosa apa yang dilakukan bapaknya. Mengapa? Mereka masih menghubung-hubungkan penyakit dengan dosa. Mengapa orang Yahudi menghubungkan penyakit dengan dosa? Karena Alkitab itu mengatakan bahwa orang yang berdosa akan ditimpa penyakit. Kamu akan ditimpa penyakit sampar, kamu akan ditimpa demam, kamu akan ditimpa demam kepialu karena kamu berdosa. Nah, maka kalau dia sakit, berarti orang itu melakukan dosa. Ketika Yesus datang sebagai seseorang nabi yang memiliki mukjizat untuk menyembuhkan, lalu kemudian mereka menganggap bahwa karena orang ini disembuhkan oleh Yesus, berarti kalau dia sembuh, dosanya diampuni. Ini pemahaman. Jadi, ketika ayat Markus pasal 2 ayat 5 mengatakan, hai anakku dosamu sudah diampuni, maksudnya Yesus, hai anakku kamu sudah sembuh. Ini yang keliru ditafsirkan oleh orang Kristen dan kemudian didramatisir lagi di dalam di dalam Markus pasal 2 ayat 10. Sesungguhnya kesembuhan itu ya, kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab sendiri memperlihatkan bahwa yang menyembuhkan itu bukan Yesus. Yesus ini hanya sebagai alat. Kita bisa membukanya di dalam Matius pasal 15 ayat 31 ya. Maka takjublah orang banyak itu, saya bacakan ayatnya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Saya ulang, tolong diperhatikan baik-baik. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Alkitab. Apa yang terjadi sekarang? Ketika orang sembuh, haleluya, puji Tuhan Yesus. Oh tidak. Yesus tidak pernah melakukan itu. Yang Yesus melakukan, kalau dia sudah menyembuhkan orang, maka dia bersyukur kepada Allah. Baik, saya rasa penjelasan dari Bapak Sanihu cukup membuat kita terkagum-kagum karena memang beliau adalah pakar kristologi yang cukup mempunyai peranan dan nama di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, sebagai pembanding juga tidak kalah hebatnya. Saya ingin mengatakan kata terakhir, ini adalah baru informasi ilmiah. Malam ini adalah malam rahmat dan malam berkah. Karena pada malam hari ini kita akan mendapatkan informasi asli dari orang yang pernah merasakan hidup sebagai Kristiani. Iya, baik. Terima kasih. Seperti yang dikatakan Bapak Sanihu Munir, berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau tentang masalah-masalah
dan pemahaman beliau karena memang beliau ahli kristologi. Namun mungkin ada baiknya kita melihat lebih jauh berdasarkan tidak hanya mungkin pengalaman beliau, tapi juga pengalaman-pengalaman ruhani beliau ketika beliau sebelumnya memang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini memang memusuhi kita sebagai seorang Islam. Dan alhamdulillah beliau diberikan hidayah, dan ini adalah pengalaman ruhani yang cukup menggembirakan buat kita semua. Ibu Hajah Handoyo mungkin dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci kembali tentang permasalahan ini. Pada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, malam hari ini saya pun sangat berbahagia. Sudah lama saya dengan Bapak Sanihu Munir berada dalam sebuah yayasan yang sama di Surabaya, Al-Ma'wa, dan di sini juga hadir Bendahara Al-Ma'wa, Pak Hartono, Pak Masud, di mana? Nggak kelihatan. Adalah pengurus-pengurus Al-Ma'wa. Tapi alhamdulillah dengan Pak Sanihu Munir khususnya, walaupun sudah lama berbicara, namun perjumpaan secara fisik, secara utuh baru terlaksana hari ini. Alhamdulillah. Pada malam hari ini topiknya sangat menarik. Dan sesungguhnya kalau kita mencermati, Gereja Katolik pun syarat dengan penyembuhan-penyembuhan itu. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu, Saudara menyaksikan di televisi banyak sekali penyembuhan-penyembuhan, maka Gereja Katolik pun mempunyai Lourdes. Maka Lourdes itu dikatakan sebagai sebuah gua, tempat penampakan yang istilah mereka Bunda Maria, yang kemudian di situ penuh dengan tongkat-tongkat yang digantungkan. Jadi gereja di Lourdes itu penuh dengan tongkat yang digantungkan, yaitu tongkat-tongkat dari orang yang berhasil disembuhkan. Namun di sisi yang lain, Vatikan sendiri mengakui bahwa banyak di antara penyembuhan itu adalah penyembuhan yang fiktif. Bahkan Gereja Katolik juga mempunyai banyak peristiwa patung yang menangis mengeluarkan air mata darah. Tapi apa yang terjadi? Umumnya, kalau tidak mau disebut 100%, gereja mengumumkan, umumnya patung-patung itu mengeluarkan air karena oksidasi. Atau terlihat mengeluarkan air padahal itu adalah halusinasi. Demikian pula dengan masalah penyembuhan. Selain Gus Dur, barangkali kita masih ingat ada peristiwa penyembuhan yang digelar di Bandung. Digelar di Bandung yang ujung-ujungnya adalah untuk membaptis orang. Seseorang yang tidak bisa berobat ke dokter atau oleh dokter nyatakan tidak bisa sembuh, maka keluarganya berusaha mencari jalan alternatif, sementara dijanjikan bahwa kalau pakai nama Yesus akan sembuh. Jadi di Bandung pun terungkap bahwa ternyata mereka nggak sembuh juga. Lalu kita masuk ke dalam, bagaimana dengan yang ada di televisi? Hal ini terungkap dengan jelas, antara lain selain daripada keterangan yang saya katakan, ada kesaksian dari seorang juga mantan kafir, dan disebut sebagai mantan kafir itu alhamdulillah. Kalau mantan kafir itu orang yang mendapatkan hidayah Allah. Tapi kalau disebut mantan santri, mantan ustadz, mantan kiai, naudzubillah begitu. Nah, ada sebuah kesaksian yang dibuat oleh mantan kafir juga di Surabaya juga, orang Manado, Paulus F. Tenger. Nah, Paulus F. Tenger itu dia mengungkapkan bahwa semua program penyembuhan yang dilakukan termasuk di televisi itu termasuk bagiannya dia. Artinya bagiannya dia membuat sandiwara seperti itu.
Ini diakui langsung. Jadi ketika seseorang itu melihat ada pendeta yang mampu menyembuhkan orang, padahal pasien tadi adalah pasien buat-buatan, yaitu orang dari kalangan mereka sendiri yang berpura-pura sakit. Dan ketika kemudian ada pengunjung yang histeris atau yang minta benar-benar ditolong untuk disembuhkan, apa yang terjadi? Maka kemudian akan berusaha dialihkan dengan dalih pendeta sedang sibuk dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu kerjaan daripada Paulus F. Tanker. Yang mana intisarinya bahwa penyembuhan-penyembuhan itu bisa terlaksana hanya karena sugesti. Ini kalau yang dilakukan oleh mereka, atau memang juga karena pengaruh-pengaruh daripada katakanlah bantuan jin, tapi sifatnya itu hanya sementara saja. Kenapa? Ya sekarang ini malah di Sumatera itu sedang banyak kasus yang terjadi dari salah satu sekte Kristen yang namanya Tiberias. Mereka banyak memurtadkan umat Islam dengan cara jin, dengan bantuan jin. Nah itu yang banyak dilakukan. Nah kalau kita mengamati itu semua, penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan itu kalaupun hanya sembuh, ya kalaupun sementara sembuh itu karena sugesti saja, umumnya adalah penyakit-penyakit yang menyangkut tentang kejiwaan. Tapi ketika yang harus disembuhkan itu virus, ternyata nggak mampu mereka. Jadi kalau misalnya orang pusing gitu kan, orang sakit perut, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya sudah menyangkut virus, TBC misalnya, nggak bisa. Maka itu sebabnya, termasuk Yayasan Dolos, itu dia berusaha untuk menyembuhkan orang, tapi orang itu didoktrin lebih dulu. Harus berdoa. Harus didoain. Dan kalau sudah, maka dengan sengaja di situ mereka beli obat-obat yang bagus, yang oleh puskesmas kita tidak diberi, maka di situ diberi antibiotika yang bagus. Dan sekaligus yang terungkap dari Yayasan Dolos adalah mereka ini diberi obat dari daftar G. Jadi kalau yang dari farmasi ada sebutan daftar G, udah tahulah bahwa itu adalah obat-obat yang mengandung narkotika, sehingga pasien ini sembuh. Tapi setelah sembuh kemudian, kalau dia tidak kembali ke situ, dia akan sakit lagi. Dan sakitnya karena apa? Karena tubuhnya itu meminta kembali obat-obatan tadi. Maka ketika dia kambuh, misalnya TBC dia kambuh, dibawa ke dokter lain, maka siapapun yang mengobati kalau tanpa diberi daftar G, maka pasien itu tetap sakit. Maka ketika sudah ke dokter-dokter lain nggak bisa sembuh, balik lagi ke Dolos. Maka kemudian mereka akan mengatakan, nah kamu sih lari daripada Tuhan Yesus, maka kamu harus mohon ampun dan kamu harus berjanji untuk tidak lari kembali. Dan itu yang terjadi. Baik Ibu, kelihatannya permasalahan kita cukup lebih menarik karena memang berdasarkan pengalaman dan antipasi beliau terhadap permasalahan-permasalahan ini, kemudian pengalaman-pengalaman beliau akan lebih nanti kita curahkan dalam beberapa menit ke depan. Baik, seperti yang dijelaskan oleh beliau, sekte di antara Nasrani yaitu Lourdes kalau tidak salah ya Bu ya, juga memberikan semacam ada penampakan tempat-tempat khusus. Jadi ternyata bukan sekedar pemaksaan pemahaman dalam kamus bahasa Indonesia, kamus Islam saja, bahasa penampakan setan, jin dan sebagainya itu di kalangan kita, tapi ternyata juga di kalangan Nasrani, Kristen juga ternyata ada penampakan. Bahkan penggunaan makhluk-makhluk asing, jin dan sebagainya ternyata mereka juga memahami. Dan seperti mungkin dalam buku Modus ini ada yang terkenal dengan penggunaan istilah hipnotis psikoterapi.
Dan itu juga salah satu alternatif mereka ini. Mungkin Pak Sanihu bisa menjelaskan tentang masalah hipnotis psikoterapi tadi. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan bahwa tahun 1980 saya mengikuti training hipnotis. Jadi dalam waktu 3 minggu saya sudah mampu menghipnotis orang, dan kemudian saya tingkatkan dengan kemampuan paranormal sehingga saya banyak menolong orang dengan penyembuhan dengan menggunakan hipnotis dan sugesti. Sekarang saya mau berbicara kepada tataran psikologis, karena ini sangat penting untuk dipahami bagaimana seseorang sakit dan bagaimana seseorang sembuh. Dalam ilmu kedokteran, sekitar hampir semua penyakit itu berkaitan dengan kejiwaan. Alam manusia ini, manusia memiliki 2 alam, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Dan kedua alam ini sangat mempengaruhi tentang bagaimana keadaan kita, bagaimana kondisi kita, dan bagaimana semangat kita. Alam sadar adalah alam pikiran dan alam perintah. Jadi saya mau datang ke JCC, itu adalah alam sadar yang memerintahkan. Saya akan datang dalam dialog ini, itu adalah alam sadar yang memerintahkan. Saya akan berbicara dengan moderator dan saya akan berbicara dengan Ibu Haji Irena, itu adalah alam sadar yang memerintahkan. Perintah-perintah alam sadar ini kemudian dikirim kepada alam bawah sadar. Ini tolong dipahami. Alam bawah sadar ini kemudian akan menerima perintah dari alam sadar ini tanpa diproses. Jadi alam bawah sadar tidak pernah menyaring apakah perintah ini baik, apakah perintah ini buruk, apakah perintah ini benar, apakah perintah ini salah. Pokoknya perintah datang itu akan dieksekusi oleh alam bawah sadar. Bagaimana mekanisme ini kemudian kita berbicara dalam koridor, dalam kerangka penyembuhan. Ketika alam sadar saya mengatakan bahwa malam ini saya sakit kepala, maka alam sadar ini akan mengirimkan sinyal kepada alam bawah sadar saya bahwa saya sakit kepala. Karena alam bawah sadar menerima sinyal dari alam sadar ini tentang sakit kepala, maka alam bawah sadar akan melakukan eksekusi, akan melakukan keputusan untuk mengeksekusi semua organ-organ dalam tubuh saya supaya menciptakan rasa sakit kepala. Otak saya akan dieksekusi, saraf-saraf saya akan dieksekusi, dan hasil eksekusi itu adalah sakit kepala. Nah, orang menjadi sakit itu adalah karena mekanisme dari apa yang dia pikirkan kemudian apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu, kalau saya pada suatu malam ini saya membuat pernyataan bahwa besok saya demam, besok saya demam, maka alam bawah sadar saya akan mengeksekusi besok saya akan demam. Ini ingat. Ketika seseorang mengeksekusi dirinya bahwa saya ini tidak bisa dapat uang, saya akan jatuh miskin, maka hidupnya akan merana dan jatuh miskin. Tapi ketika orang alam sadarnya memerintahkan alam bawah sadar bahwa saya harus kaya, saya harus bisa membeli televisi, saya harus bisa membeli mobil, maka alam bawah sadar akan mengeksekusi organ-organ tubuhnya untuk aktif dan mencari merangsang spiritnya dan semangatnya untuk kemudian berusaha mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi sebetulnya itu adalah inti dari metode penyembuhan yang dilakukan mereka tentang bagaimana penggunaan metode alam sadar termasuk peningkatan efektivitas seperti itu. Saya mau terangkan. Jadi orang sakit adalah kegagalan daripada alam pikiran di dalam memerintahkan alam bawah sadar untuk mengeksekusi supaya dia sehat. Karena pikirannya adalah pikiran sakit, maka dia jatuh sakit. Ketika seseorang jatuh sakit karena pikiran, maka dibutuhkan sugesti. Dibutuhkan perintah sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadarnya. Karena alam sadarnya sendiri tidak mampu memerintahkan alam bawah sadar. Pendeta tahu, pastor tahu, penginjil tahu, ini sasarannya. Nih, sakit apa? Waduh, saya ini sepanjang malam lagi sakit kepala. Oh, tenang. Duduk yang tenang.
saya akan obati kamu, saya akan sembuhkan, mudah-mudahan Yesus akan datang menyembuhkan kamu. Apa yang terjadi? Disuruh duduk, tenang. Ini teknik. Pertama-tama orangnya harus tenang. Sudah itu si penginjil harus berbicara dengan penuh wibawa. Sekarang saya akan menyembuhkan kamu. Dalam nama Yesus kamu akan saya sembuhkan. Berwibawa. Wah, 2. Tenang, berwibawa. Hai saudara, percayalah bahwa Yesus akan menyembuhkanmu. 3. Terima, berwibawa, percaya. Sudah. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Karena memang alam bawah sadarnya sendiri yang mengeksekusi kesembuhan itu. Bukan pendetanya. Pendetanya atau penginjil walaupun memanggil nama tikus, memanggil nama anjing, orangnya sudah sembuh. Mengapa? Karena dia sudah terima. Pendetanya sudah berwibawa. Orangnya sudah percaya. Apalagi? Sekarang tinggal penipuan pendeta menyantelkan nama Yesus supaya orangnya murtad. Kalas, murtad. Ya kan? Ibu, pengalaman Ibu mungkin dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Munir tentang kondisi-kondisi atau mungkin selama atau sebelum Ibu terlibat aktif dalam kancah muslimah atau mungkin mendapatkan hidayah, ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi memang yang disampaikan oleh beliau itu benar. Ketika saya masih remaja dan saya aktif sebagai ketua organisasi di gereja yang namanya Legio Maria, yang Gus Dur jadi Legium Christum itu. Maka di Legio Maria salah satu pekerjaan atau tugas-tugas mereka adalah untuk datang ke rumah-rumah sakit, menghibur orang sakit. Dan mereka ini mencari orang termasuk umat Islam yang tidak dikunjungi oleh saudaranya atau tidak dikunjungi oleh keluarganya. Situlah masuk. Orang sakit itu memang secara kejiwaan dia sudah, katakanlah sudah lemah, ya, rentan. Jadi iman orang sakit itu seringkali mengalami penurunan. Pada saat itulah mereka datang. Kemudian mereka menunjukkan kepeduliannya, sikap peduli, sikap mau mendengarkan apa keluhan. Dan kemudian setelah orang itu mencurahkan isi hatinya, setelah curhat, maka kemudian dia berilah nasihat, dia beri penghiburan. Dan ujung-ujungnya adalah menanamkan pemahaman bahwa sang penyembuh itu adalah Yesus. Jadi orang ini nggak cuma dihibur, tapi setelah dihibur maka kemudian didoktrin juga. Di sisi yang lain, saya pernah mendapatkan suatu pendataan di rumah sakit Katolik di Surabaya, bahwa ternyata orang yang dirawat di rumah sakit itu diuji. Sebagian tetap dengan obat yang diberikan oleh dokter, tapi untuk penyakit kasus yang sama, sengaja obatnya ini kemudian digantikan oleh vitamin. Jadi obatnya nggak dikasih, tapi semua obat, katakanlah dia minum obat 4 macam, maka 4 macam itu semuanya diganti dengan vitamin. Apa yang terjadi? Dengan disugesti bahwa dia akan sembuh ini orang. Tanpa obat ternyata orang ini sembuh. Jadi betul-betul karena pengaruh sihir. Dan memang benar hampir semua penyakit seperti itu. Dan inilah yang patut kita tengarai. Jadi jangan sampai kalau di antara kita umat Islam mempunyai keluarga yang sakit, jangan sampai dimasukkan dalam rumah sakit mereka. Mereka pun bisa berbuat macam-macam. Dan kalaupun di rumah sakit umum, nah inilah yang dibutuhkan, jangan sampai seseorang itu ditinggalkan tanpa ada yang mendampingi. Karena nanti seringkali dijadikan korban oleh mereka, bahkan orang koma, itu oleh mereka banyak yang dipermandikan atau dibaptis. Dan kemudian tanpa setahu kita itu difoto,
Kalau tokoh lumayan. Maka setelah difoto akan dipublikasikan sepihak bahwa si Bapak A telah dibaptis. Dan foto-foto seperti itu beredarnya justru di luar negeri. Ujung-ujungnya kenapa kok ke luar negeri? Karena mereka akan dapat dana dari luar negeri untuk mengkristenkan umat Islam. Ujung-ujungnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan ikhwan akhwat pengunjung stand Ar-Rahman Channel. Ada yang bertanya. Alhamdulillah masih dalam dialog interaktif dalam hal penyembuhan dalam kacamata Yesus Sang Penyembuh. Ini menjadi sesuatu yang dilematis di antara kita. Walaupun kita tidak berharap, tapi mungkin di tengah-tengah kita semua ada keluarga kita, saudara kita yang mengalami tentang permasalahan-permasalahan ini. Dan nanti akan kita coba buka dialog atau session tanya jawab. Tapi permasalahan yang pertama mungkin seperti yang menjadi pembahasan awal dari Pak Sanihu jelaskan, kira-kira kalau memang itu ternyata menjadi semacam bukti kesembuhan, berarti anggapan mereka tentang sesuatu mukjizat itu menjadi kenyataan, dan seharusnya memang itu menjadi sesuatu yang benar-benar realisasi, bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan seperti Pak Mudi. Jadi saya kembali untuk lebih menjelaskan secara detail bagaimana proses kesembuhan secara psikologis. Awal-awalnya adalah pemikiran. Jadi kalau saya tidak salah, apa itu yang terkenal itu di Amerika, yang apa itu tempat permainan anak-anak itu, Disneyland. Jadi Disneyland itu ketika dibangun dan ketika belum rampung, baru sebentar berjalan, pencetus ide itu sudah meninggal. Akhirnya anaknya melanjutkan dan selesai Disneyland. Ketika peresmian, sang pejabat itu mengatakan kepada anaknya, "Hai anak, alangkah bahagianya andai kata bapakmu menyaksikan Disneyland ini yang sudah selesai." Itu idenya. Apa kata anaknya? "Pak, bapakku sudah melihat ini." Mengapa itu terjadi? Karena itu adalah pemikiran dan hayalan. Jadi orang akan sembuh karena dia berpikir bahwa dia sembuh. Orang akan sembuh karena dia berhayal bahwa dia sembuh. Sugesti ini adalah bagaimana pemikiran, bagaimana hayalan ini diciptakan dalam suatu benda abstrak. Jadi kalau hanya mau, tidak bisa. Jadi maunya itu harus tercipta dalam angan-angan bahwa saya mau sembuh. Oleh sebab itu sugesti ini akan dari pernyataan ini kemudian beralih kepada hayalan. Hayalan ini kemudian masuk kepada alam bawah sadar mengeksekusi dan terjadi proses penyembuhan. Alam bawah sadar tidak mungkin mengeksekusi kesembuhan kalau tidak ada bayangan seperti apa kesembuhan itu. Jadi itu harus ada model dulu. Oh, kamu besok akan segar, bisa berlari. Besok berlari. Oh, besok, waduh nanti hujan-hujan, jangan keluar ya nak, nanti kamu sakit. Sakit. Jadi ini suatu mekanisme. Oleh sebab itu, kalau misalnya lalu kemudian terjadi penyembuhan, itu bukan karena hebatnya Yesus, bukan karena hebatnya, tapi karena hebatnya sugesti terhadap alam pikiran. Nah, tentu proses yang terjadi dengan memenuhi persyaratan tadi, kemudian khayalan yang sempurna, inilah yang menghasilkan kesembuhan. Jadi kesembuhan ini karena mekanisme dan karena sistem, bukan karena Yesus. Jadi pencantelan nama Yesus itu adalah suatu penipuan daripada penginjil untuk menyesatkan dan memurtadkan umat Islam. Baik, saya melihat di sini di antara pengunjung sudah tidak sabar untuk memberikan semacam pertanyaan kepada pakar kristologi yang ada di tengah-tengah kita. Baik, kita mungkin mulai saja dialog interaktif dengan session tanya jawab. Mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak satu dan Ibu satu. Yang silakan, nama, kemudian alamat dan pertanyaannya singkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tito Alwi dari Meruya Ilir. Terima kasih pada Bapak Sanihu dan Ibu Irene dan juga pada panitia yang memberikan kesempatan. Saya percaya apa-apa yang sudah diceritakan oleh Bapak dan Ibu mengenai pemurtatan melalui hipnotis dan segala macamnya tadi. Saya yakin itu terjadi. Tapi ada satu hal yang terus terang sangat mengganggu saya. Ini berawal dari cerita yang saya diskusikan dengan seorang teman, di mana justru pemurtatan ini tidak hanya dari masalah psikologis saja, tapi benar-benar itu dilakukan dengan cara yang sangat efektif, bahkan menyentuh cara kita hidup, yaitu dengan bantuan ekonomi. Dan itu benar-benar mereka itu disembuhkan, tapi bukan dengan cara sugesti tadi. Benar-benar dibawa ke rumah sakit, dibayarkan, dan segala macamnya sampai dioperasi, dan dikatakan, inilah atas nama Yesus. Kamu disembuhkan oleh Yesus, bukan oleh kami, yang dia katakan. Dan hasilnya yang sangat fantastis adalah apa? Satu keluarga ini kemudian berpindah ke kafir. Itu yang sudah terjadi untuk saudara-saudara kita di Gunung Kidul. Apa yang menjadi pertanyaan, yang menjadi mengganggu saya? Jawaban mereka simpel. Karena waktu saya Islam, tidak ada tetangga saya yang peduli dengan saya. Tidak ada yang membantu saya. Kebenaran ada saudara-saudara saya yang mengatakan saya adalah domba tersesat, itu membantu saya untuk membayar atas nama Yesus. Pertanyaan singkat, Mas. Ya, itu pertanyaannya. Justru bagaimana kita harus mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi lagi. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu silakan yang ingin bertanya. Ibu dulu, mungkin dari Ibu yang ingin bertanya. Tadi Bapak sudah. Ya, silakan Ibu. Noni, nama dan alamat dan jawab pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nisa, saya dari Universitas Negeri Jakarta. Ada yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Pertama, Ibu pasti pernah melihat kasus sebulan yang lalu, mudah-mudahan sebulan yang lalu, mengenai kasus di SMU di Riau yang hampir 25% dari siswa di sana itu kena kayak disihir seperti itu, yang surupan itu. Apakah permainan dari mereka atau atau apa gitu? Saya tidak mengerti. Yang kedua, untuk Bapak, saya mohon untuk di majalah Modus ataupun VCD mengenai ini tolong dipersebarluaskan, kalau bisa harganya diminimkan supaya kita yang dari mahasiswa atau yang umum itu bisa terjangkau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai gambaran buat kita pahami semua adalah bahwasanya program kristenisasi yang dilaksanakan oleh mereka mulai dilaksanakan sekitar tahun 50-an sampai dengan tahun 2004 ini telah menghasilkan sebanyak 15 juta kaum muslimin itu dimurtadkan. Dan mungkin itu yang tercatat dalam data mereka. Bisa jadi saudara-saudara kita di pelosok daerah atau mungkin tetangga-tetangga kita menjadi bagian dari program kristenisasi yang telah mereka lakukan. Untuk itu, mulai program ini marilah kita sama-sama mengantisipasinya. Baik, Pak Sanihu tadi dari beberapa pertanyaan dari Pak Tito dan dari Mbak Nisa tentang permasalahan ekonomi, kemudian permasalahan-permasalahan khusus tentang masalah kesurupan, apakah menjadi bagian yang terpenting tentang permasalahan ini. Terima kasih. Jadi tentang pertanyaan pertama yang mengatakan bahwa ada orang, ya tadi kita sudah menjelaskan mengenai penyembuhan dalam nama Yesus. Lalu kemudian ada pertanyaan, ada orang yang sakit, orang umat Islam tidak bisa membantu, ya membayarkan pengobatannya. Lalu kemudian ada orang Kristen, ya kan, lalu kemudian mampu membayarkan biaya pengobatannya, dan karena dengan demikian maka dia merasa berutang budi, dan akhirnya dia kemudian masuk Kristen, dan dia mengatakan bahwa ya saya, saudara-saudaraku muslim tidak ada yang perhatikan saya, yang perhatikan saya malah Kristen. Ada dua faktor. Yang pertama adalah bahwa realita daripada kita bangsa Indonesia ini memang adalah bangsa yang sementara sakit dan sementara menderita.
kita dalam keadaan krisis moneter. Seberapa banyak umat kita, tetangga kita yang jangankan mau makan cukup, ya, mau beli buku saja untuk anaknya itu tidak mampu. Mau bayarkan uang sekolah terhadap anaknya tidak mampu, ya kan? Apalagi bayar pengobatan itu mahal sekali. Ini realita. Mengapa kita sangat miskin begini? Karena ada mekanisme di dunia ini untuk memiskinkan umat Islam. Jadi ada mekanisme, kita itu sengaja dimiskinkan supaya kemudian nanti datang mereka sebagai dewan penolong. Mereka datang bukan mau membantu kita lillahi ta'ala, tetapi sebagaimana Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk menyesatkan umat yang beriman. Jelas. Jadi mereka membantu itu bukan karena mereka mencintai sesamanya manusia, bukan karena mereka itu lillahi ta'ala, mereka membantu supaya orang ini murtad. Pak Saniku, seberapa efektifkah antara permasalahan ekonomi dengan permasalahan dari sisi penyembuhan? Bagaimana ketertarikan mereka untuk menarik kaum muslimin kepada golongan mereka dari sisi ekonomi dengan sisi penyembuhan? Seberapa efektifkah menurut Bapak? Mana yang lebih efektif? Saya pikir saya tidak bisa membandingkan, tapi sama-sama efektif. Mereka menggunakan ekonomi efektif, mereka menggunakan penyembuhan efektif. Dan inilah mengapa saya dan Yang Mulia Ibu Haja Iriana Handono ini banting tulang menyediakan seluruh waktu untuk menyampaikan kepada umat supaya umat kita itu bisa sadar bahwa kita sekarang dalam inceran serigala-serigala yang akan menerkam anak-anak domba ini, mencabik-cabik keimanannya. Jadi sekarang tinggal kita timbang saja. Memang benar, ya kan? Saya mau minta kepada tetangga saya di kiri barangkali lebih miskin daripada saya. Saya mau minta kepada tetangga saya yang di sebelah kanan barangkali juga sama-sama dengan saya. Ya, sama-sama miskin. Kita datang minta tolong, maaf. Tapi Kristen dana hampir tidak terbatas. Betul-betul mau minta apa saja pada saat itu juga dipenuhi. Dari mana uangnya? Dari kita digaruk habis-habisan. Ya kan? Kita ini kaya, tapi kaya tinggal nama. Oh, Indonesia kaya raya. Apanya yang kaya? Tidak ada lagi. Semua sumber-sumber kita ini sudah diisap habis oleh orang-orang yang non-muslim. Lalu kemudian mereka datang membawakan Indomie 1 bungkus. Mereka membawakan beras 1 liter. Seakan-akan dewa penolong. Padahal itu hanya sekedar tulang belulang dari susu dan daging yang mereka sudah hisap habis-habisan. IMF. Ya kan? Saya kuliah di Filipina mengambil program doktor. Itu satu mata kuliah khusus kecurangan Amerika menghancurkan ekonomi dunia melalui IMF. Jadi saya tidak tahu. Barangkali Ibu Iriana akan lebih kaya dengan pengalaman-pengalaman untuk menjelaskan tentang hal ini lebih lanjut barangkali. Ya, khusus dengan Ibu Haja Iriana, tadi pertanyaan dari Mbak Nisa tentang kondisi beberapa waktu yang lalu tentang kejadian kesurupan massal yang terjadi di wilayah Riau kalau tidak salah, itu bagaimana tentang hal tersebut menurut Ibu Haja Iriana? Ya, terima kasih. Saya tidak mengikuti peristiwa yang ada di Riau. Namun ada dua sisi yang kita bisa pandang. Bahwa kesurupan atau kerasukan itu hanya akan terjadi atau hanya akan menimpa kepada orang yang tidak beriman atau orang yang sedang imannya terguncang. Yang dalam bahasa awam sering disebut dengan istilah pikirannya kosong. Jadi angan-angannya mengembara entah kemana. Itulah sebabnya maka umat Islam itu diarahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya pemikirannya ini jangan sampai dimasuki oleh syaitan. Itu maksudnya. Kedua, bisa saja itu adalah pengaruh daripada hipnotis yang dilakukan oleh mereka. Tapi saya sampai hari ini belum pernah mendapatkan kemampuan seorang pendeta atau penginjil atau pastor yang mampu menghipnotis secara massal. Itu tidak ada. Jadi kalau ada orang yang kerasukan atau kesurupan secara massal,
Barangkali ini adalah hubungannya dengan mentalitas yang bersangkutan atau juga mentalitas kelompok. Suatu contoh, kita lihat tentang masalah haji, bahwa bangsa kita ini tergolong sebagai bangsa yang sering mengalami musibah ketika melaksanakan ibadah haji. Mengapa? Karena seringkali, mohon maaf, bangsa kita ini memang bangsa yang mudah mengekor. Jadi kalau sudah yang paling depan itu ke arah kiri, dia pun ikut ke kiri. Kalau yang sudah di depan itu ke kanan, dia pun ikut ke kanan tanpa perlu tahu apa sebabnya ke kiri dan ke kanan. Jadi situasi inilah yang saya masukkan situasi labil. Maka orang yang labil itulah yang mudah kerasukan ataupun kesurupan. Itu sebabnya sekali lagi kuncinya adalah untuk membuang kemungkinan seperti itu, perbanyaklah berzikir. Kemudian kasus tentang ekonomi tadi, ya kita sendiri harus juga mempunyai self introspeksi, bahwa itu sebabnya perlu kita aktualisasikan sholat kita. Setiap kita sholat, kita mengakhiri sholat, maka kita menghadapkan diri, memalingkan wajah ke kanan dan kemudian ke kiri. Untuk apa? Untuk memberi salam. Nah, hendaknya sholat ini kita bawa dalam masyarakat. Menengok ke kanan dan ke kiri ini adalah sebagai simbol kepedulian sosial, yang dalam bahasa Islam adalah meningkatkan dakwah bilhal. Sebagaimana kitab suci Al-Quran sendiri, kalau kita mengamati, demikian banyak perintah sholat yang kemudian diiringi dengan perintah zakat. Nah, inilah bentuk kepedulian sosial. Dan nampaknya inilah yang sekarang harus kita tingkatkan. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mau meningkatkan dakwah bilhal, maka kalau ada kaum lemah yang sampai kemudian diperlakukan seperti itu, maaf, jelas yang bersangkutan salah, tapi kita pun ikut andil salah. Ini permasalahannya. Dan tuntunan agama kita pun mengatakan bahwa memang kefakiran itu berdekat-dekatan dengan kekafiran. Dan ini yang harus kita perhatikan bersama. Sebab apa? Belum beriman seseorang kalau orang itu belum bermanfaat untuk sesamanya. Saya mau tambahkan sedikit. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai kasus sihir di Sumatera. Secara kebetulan saya hadir di sana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya melihat langsung ya seorang siswi madrasah aliyah itu yang setiap hari sholat, ya kan, setiap hari mengaji. Tetapi ketika dia kesurupan, itu dia memanggil nama Yesus dan Bunda Maria. Bunda, tolong, Bunda. Yesus. Dari mana dia dapat ini? Dari mana dia dapat ini panggil Bunda Maria, panggil Yesus, kalau bukan dari pendeta? Ya kan? Jadi pada waktu itu saya minta izin kepada direktur Politeknik Pertanian di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pak, tolong saya diberikan waktu, saya ingin mengecek orang ini. Akhirnya saya melakukan repos hipnosis. Lalu kemudian saya lacak siapa yang menghipnotis dia ini dan dia sebut namanya. Ya. Ada oknumnya. Nah, oknum itu yang kemudian diancam oleh masyarakat, oleh dosen supaya jangan lagi dia mengulang perbuatannya. Jadi bahwa kalau misalnya orang kesurupan kemudian, tapi benar apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, bahwa orang yang kena kemasukan setan itu adalah orang yang kosong jiwanya, orang suka menghayal, suka melamun. Makanya lebih baik marilah kita selalu mengingat Allah. Mudah-mudahan kita tidak akan kena hal-hal seperti itu.